Halo semuanya, kalau kamu staking Cardano, pasti sadar deh, imbalan kamu kayaknya nggak sama lagi kayak dulu. Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa itu terjadi dan kenapa itu mungkin bukan hal yang buruk sama sekali. Oke, kita langsung aja ya. Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Kenapa sih imbalan staking gue makin kecil? Kamu udah dukung jaringan, tapi kok imbalannya malah kayak turun? Jelas, ngelihat angka-angka itu turun bisa bikin sedikit frustrasi. Tapi, gimana kalau gue bilang ini semua itu udah direncanain dari awal? Nah, ini ide utamanya. Turunnya imbalan ini sebenarnya adalah fitur yang disengaja dari desain Cardano, bukan sebuah bug atau kesalahan sistem. Dan inilah poin kuncinya. Apa yang kamu saksikan itu bukan sistemnya rusak. Ini adalah bagian dari puzzle ekonomi Cardano yang udah dirancang dengan sangat hati-hati. Dan kalau kamu lihat gambaran besarnya, ini semua benar-benar masuk akal. Semua ini tuh bagian dari strategi ekonomi yang udah dipikirin matang-matang. Yang dirancang biar Cardano nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang. Bukan cuma buat tahun depan, tapi buat puluhan tahun ke depan. Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai analogi aja ya, untuk lihat gimana sistem ini dirancang. Coba dibayangin seluruh sistem imbalan Cardano itu kayak waduk air raksasa. Nah, sebelum lanjut, ada satu istilah penting yang harus kamu tahu, epoch. Gampangnya, ini adalah periode standar 5 hari di jaringan Cardano. Di akhir setiap epoch, imbalan dihitung dan dibayarkan. Ingat ya, periode 5 hari ini penting buat penjelasan selanjutnya. Jadi, pas jaringan ini pertama kali launching, waduk itu isinya penuh banget. Terus setiap 5 hari atau setiap epoch, ada sejumlah kecil ada dari waduk itu yang dibayarkan ke semua orang yang staking. Otomatis kan, karena ini terjadi berulang-ulang, ketinggian air di waduk itu pelan-pelan jadi turun. Turunnya itu pelan banget. Saking pelannya, hampir nggak kerasa dari satu epoch ke epoch berikutnya. Persis kayak nontonin es batu mencair. Ini proses yang lambat, disengaja, dan 100% bisa diprediksi. Waduk itu memang didesain untuk habis pada akhirnya. Untuk mendorong jaringan ini supaya bisa mandiri. Tapi, waduk yang makin kering itu baru setengah cerita loh, karena disinilah bagian paling menariknya. Persentase imbalan yang lebih kecil itu nggak otomatis berarti nilai yang kamu dapat juga jadi lebih kecil. Nah, ini dia pertukaran besarnya. Inti dari model ekonomi Cardano. Betul, persentase imbal hasil dari staking itu memang didesain untuk turun. Tapi, di saat yang sama, tujuannya adalah agar nilai koin sebenarnya dari tiap koin ada yang kamu pegang itu justru meningkat. Jadi, ini semua soal mengubah cara pandang kita. Coba pikirin deh, kalau setiap ada yang kamu dapat sebagai imbalan nilainya jadi jauh lebih tinggi dari waktu ke waktu, persentase yang lebih kecil itu tiba-tiba jadi nggak kelihatan jelek-jelek amat kan? Ini membawa kita ke rencana besar untuk masa depan Cardano yang berkelanjutan. Tentu aja, pertanyaan logis berikutnya kan, apa dong yang bakal bikin nilai ADA itu naik? Jawabannya ada di utilitas dan adopsi. Kita ngomongin soal dunia platform DeFi yang makin rame, pasar NFT dan game yang seru, dan yang paling penting, bisnis-bisnis beneran, dan bahkan pemerintah yang mulai pakai jaringan ini. Setiap hal ini bikin permintaan untuk ADA jadi makin banyak. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, seluruh model ekonomi ini intinya punya dua tujuan utama. Pertama, ini dirancang untuk menyaring para spekulan dan menarik orang-orang yang beneran percaya sama proyek ini dalam jangka panjang. Dan kedua, ini soal membangun jaringan yang bisa berdiri sendiri selamanya. Dan masa depan itu lagi dibangun di atas beberapa pilar penting. Ada era Voltaire yang kasih suara ke komunitas buat nentuin masa depan jaringan. Ada Hydra, ini upgrade gede-gedean buat bikin transaksi lebih ngebut dan lebih murah. Dan ada juga perbendaharaan komunitas, semacam dana buat ngemodalin ide-ide baru yang bantu ekosistemnya tumbuh. Oke, jadi yang paling penting sekarang adalah ngerti kita ada di tahap mana dalam perjalanan ini dan apa yang bakal terjadi selanjutnya. Kita balik lagi ke ide yang paling penting tadi. Apa yang kamu lihat di imbalan kamu itu adalah sebuah fitur, bukan cacat. Garis waktu ini nunjukin seluruh perjalanannya. Jaringan ini mulai di fase 1 dengan imbalan yang gede. Nah, saat ini kita ada di fase 2, masa-masa transisi yang pelan tapi pasti ini. Dan tujuannya, fase 3, adalah jaringan yang 100% mandiri. Ini persis kayak ngelepas roda bantu dari sepeda. Jaringan ini lagi belajar buat seimbang sendiri. Tujuannya adalah untuk beralih dari ketergantungan sama cadangan imbalan itu, dan sebaliknya, bisa membiayai keamanannya sendiri lewat biaya transaksi. Biaya-biaya kecil yang muncul setiap kali ada orang yang benar-benar pakai jaringan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas, ujian terakhir untuk Cardano. Rencana ekonominya cerdas, panggungnya udah disiapin.
Tapi pertanyaan besarnya adalah, bisakah ekosistem ini menarik cukup banyak pengguna, aplikasi, dan aktivitas nyata untuk sepenuhnya menopang dirinya sendiri di masa depan? Nah, cuma waktu yang bisa menjawabnya.